Mohon pencerahan mengenai kewajiban mengagungkan sunnah dan hukum orang yang memperolok-olok sunnah. Kewajiban mengagungkan sunnah. Sunnah itu maknanya adalah sistem dan metode pemahaman dan penerapan Islam berdasarkan contoh Nabi. Itu sunnah. Sunnah itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Berbeda dengan sunnah dalam pengertian buku-buku fikih. Kalau sunnah dalam buku-buku fikih artinya amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu dalam istilah fikih. Tapi sunnah yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi yang Rasulullah menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sungguh yang hidup sepeninggalku nanti di antara kalian pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka kata Nabi, di saat seperti itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin sepeninggal Nabi. Apa maksudnya wajib berpegang teguh dengan sunnahku? Yakni dengan prinsip-prinsip Rasul, metode-metode Rasulullah di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Sehingga sunnah meliputi berbagai amalan dan keyakinan-keyakinan yang wajib ataupun yang mustahab. Apa hukum mengagungkan sunnah? Wajib. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran hal ini. Antara lain Allah menyatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguh tidaklah beriman mereka-mereka yang telah mengklaim sebagai mukminin sampai mereka mau menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim pengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan, dan mereka menerimanya dengan lapang dada, berserah diri kepada hukum yang telah kau letakkan itu. Ayat yang lainnya Allah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Segala yang datang dari Nabi berupa perintah-perintah segera kerjakan, dan segala yang dilarang oleh Nabi tinggalkan, kata Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan kewajiban menghormati, memuliakan sunnah Nabi, yakni prinsip dan metode Nabi dalam berislam. Nah, apa hukum mengolok-olok sunnah? Berbahaya. Minimalnya fasik. Bahkan pada beberapa keadaan bisa sampai pada kekufuran. Mari kita tengok salah satu ayat dalam surat At-Taubah. Ayat ini turun akibat sebuah peristiwa terjadi, yaitu ada sekelompok orang di tengah-tengah sahabat Nabi mengolok-olok para sahabat. Kalian ini penakut. Kalau berperang adalah orang yang paling penakut. Kalian orang-orang yang serakah. Kalian disebutkan beberapa olok-olok kepada sahabat Nabi dan beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Subhanallah. Ternyata Allah yang Maha mendengar. Ucapan apapun diucapkan di bumi, Allah mendengarnya. Langsung turun ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka ini, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kamu tanya wahai Muhammad,
kepada orang-orang yang mengolok-ngolok agama itu tadi, mengolok-ngolok prinsip-prinsip Islam, pasti jawaban mereka akan mengatakan, kami sekedar bergurau kok, kami hanya main-main saja, nggak serius. Itu pasti jawabannya, kata Allah. Maka sampaikan kepada mereka, la ta'tadziru, jangan kalian mencari-cari alasan. Kalian telah mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok ayat-ayatnya dan mengolok Rasulnya. Kenapa? Padahal mereka tidak mengatakan Allah begini dan begitu. Tapi kenapa disebut mengolok-ngolok Allah? Karena mengolok-ngolok amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum mukminin, yang itu adalah syariat Allah, itu adalah mengolok Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, jangan mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi orang yang sudah mengaku sebagai mukmin bisa keluar dari iman akibat ucapan-ucapan tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu. Hati-hati, sekarang ini banyak yang mengolok-ngolok. Yang kemarin sudah sebagiannya kita sebutkan, mengolok-ngolok Al-Quran, mengolok-ngolok Nabi, mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada yang mengatakan bahwa orang yang meyakini agamanya sendiri yang paling benar, nanti kalau di akhirat ditanyakan kepada Allah, agama mana yang paling benar, pasti Allah akan menjawab dengan tersenyum simpul. Coba perhatikan bahasa kepada Allah. Allah dengan tersenyum simpul akan membukakan pintu surganya yang maha luas dan menunjukkan ternyata di situ ada Martin Luther, di situ ada Mahatma Gandhi, di situ ada Umar Ibn Khattab, di situ ada Muhammad, di situ ada Bunda Teresa. Masya Allah, mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diucapkan di majlis-majlis di perguruan tinggi Islam. Sampai di salah satu perguruan tinggi Islam di UIN Bandung, dalam ospek, sekelompok mahasiswa sedang melakukan ospek dengan mahasiswa baru. Masuk salah satu mahasiswa ke majelis seraya mengatakan, kalau kita menyatakan Allahu Akbar, dia menyatakan anjing Allahu Akbar. Ketika diingatkan rektornya, rektor UIN Bandung, Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu kan semacam kebebasan berpikir, biarkan mahasiswa untuk Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka mengolok-ngolok sunnah Nabi berbahaya. Anda kalau belum bisa berbuat, kalau Anda belum bisa mengamalkan sunnah Nabi, jangan mengolok-ngolok. Misalkan Nabi memerintahkan kepada kaum mukminin untuk meninggikan celana atau pakaiannya di atas mata kaki. Perintah dari Nabi, banyak hadisnya, nggak cukup waktu saya sebutkan. Terlepas apa hukumnya, itu urusan ahli fikih. Tapi Nabi sudah memerintahkan, maka Allah mengatakan segala yang diperintahkan oleh Nabi amalkan, dan segala yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Nabi melarang pakaian seorang muslim berada di bawah mata kakinya. Kemudian ada yang mengatakan, kamu kenapa gitu kebanjiran apa? Masya Allah. Kalau dia jahil, kita sabar mengatakan tidak. Ini adalah perintah Nabi kita, Nabi saya dan Nabi kamu. Kalau dia berdebat, tinggalkan. Assalamualaikum. Tinggalkan. Jangan dilayani. Ya. Ini masalah yang penting, terkhusus dalam mengatasi isu teroris ini. Sering simbol-simbol Islam, simbol-simbol sunnah diolok-olok. Ciri-ciri teroris berjenggot. Hati, awas pada orang-orang berjenggot. Jangan berbuat zalim. Kedzaliman itu Allah catat. Mungkin kamu di dunia belum mendapatkan balasannya. Akan datang hari akhirat yang abadi.
kamu akan menerima balasannya. Wanita bercadar, istri-istri mereka bercadar, ninja. Jangan. Itu muslimah. Kalau kamu belum meyakini seperti yang mereka yakini, itu urusanmu. Tapi mereka berbuat sesuai dengan ketentuan dalil Al-Quran dan Sunnah dan fatwa para ulama. Kamu belum bisa, istrimu belum bisa. Coba berdoa kepada Allah. Jangan menzalimi. Hati-hati. Diingatkan orang-orang yang mengolok-ngolok syariat atau sunnah Nabi dengan ayat yang tadi saya sebutkan dari surat At-Taubah.